Ini struktur yang paling sederhana ya. Struktur ini derajat kebebasannya kalau Anda cari semua, di sini nggak ada apa-apa, di sini bebas. Jadi kalau lengkap ini 3 mestinya ya. Nah, tapi di dinamika struktur, kalau kita bebannya cuma 1 begini, kita hanya ingin yang arahnya vertikal saja cukup. Ya. Jadi yang putaran, kalau ini kesananya juga nggak ada ya. Horizontalnya jelas tidak ada juga karena tidak ada gayanya. Jadi setidaknya ini 2 derajat kebebasannya nih. Ada yang vertikal, ada yang rotasi. Dan kalau ini turun begitu misalnya ya, akibat beban, ada penurunan dan ada rotasi kan, tadinya rata jadi muter begitu. Tapi yang ini tidak kita perhatikan saat ini. Jadi kalau bebannya vertikal begini, derajat kebebasan yang kita tinjau yang vertikalnya saja. Jadi Anda bisa mengisolir yang ini saja ya. Di kelas yang lalu ada konsep kondensasi statik ya. Jadi yang derajat kebebasannya 2, Anda sudah punya K kali D-nya sama dengan gaya yang bekerja. Ini bisa diganti jadi K yang cuma 1 aja, entah berapapun K yang 1 ini, dan D-nya ini namanya apa? Misalnya sekarang delta begitu ya. Delta saja. Yang di sebelah sini mestinya ada P aja gitu ya. Kalau P-nya ke bawah, derajat kebebasannya ke atas ya pakai minus bisa lah, min P, tapi mungkin dikalikan faktor yang lain di situ gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Jadi kita bisa lakukan hal tersebut. Atau karena kita berurusan hanya dengan beban yang 1 yang dinamik itu saja, biasanya K ini bisa langsung kita cari dari hubungan gaya dan perpindahan. Jadi kalau seperti ini, ini malah nggak dikalikan ya. Ini K itu kali delta ya sama dengan P. Gitu. Sehingga koefisien kekakuannya Anda bisa dapatkan dari, ini namanya koefisien kekakuan ya. K ini Anda bisa dapatkan dari hubungan gaya dengan perpindahan. Nah, mencari perpindahan Anda sudah bisa lah ya. Semester yang lalu di awal malah ya. Delta ini sudah sangat hafal harusnya. Delta ini berapa? P L pangkat 3 per 3i, tidak salah ya. Untuk yang ini gitu ya. Jadi kalau akibat gaya ini deltanya sekian, maka kalau derajat kebebasannya hanya dalam arah delta ini, kekakuannya adalah P ini dibagi delta itu. Ya. Berapa tuh? 3i. K-nya kan ini dibagi ya. Jadi ini pindah ke atas 3i per L pangkat 3 gitu ya. Jadi di 1 derajat kebebasan kekakuan itu ya 1 nilai. Ya ini aja gitu ya. Kalau di atas 2 tumpuan misalnya begitu, gayanya P dan kita akan menganalisis dinamik dengan 1 derajat kebebasan saja, maka yang dipilih di sini adalah derajat kebebasan vertikal di sini saja. Di sini ada rotasi, di sini ada rotasi, di tengah ini juga mestinya ada rotasi, tidak kita ikut sertakan. Ya. Waktu masih single degree of freedom ya, waktu multi sih terserah nanti. Ya. Jadi kalau waktu 1 derajat kebebasan, biasanya kita ambil derajat kebebasan yang searah dengan gayanya. Begitu. Hubungan gaya dengan perpindahannya itu adalah koefisien kekakuan langsung. Jadi kalau begini, Anda bikin KD sama dengan F-nya perlu berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4, ubah jadi 1 gitu, panjang ya. Tapi kalau yang begini Anda bisa cari saja deltanya. Pakai beban satuan, ada banyak cara lah. Nyari perpindahan ini. Maka K-nya adalah ya P per delta ini ya. Untuk yang ini nilainya ya Anda cari sendiri ya. Ini 48 EI per L pangkat 3 mestinya gitu ya. Kekakuannya. Ini review kekakuan sedikit hanya untuk mengingatkan, mengambil dari bahan-bahan di semester yang lalu. Satu struktur yang umum lagi dipakai itu adalah struktur yang begini. Jadi di 1 derajat kebebasan kita paling nggak jauh-jauh dari ini aja. Ininya kaku begitu ya. Gayanya ke sana. Nah, kalau gayanya ke sini, artinya derajat kebebasan yang kita ingin perhatikan adalah derajat kebebasan dalam arah ini.
Ini dibuat kaku, artinya perpindahan di ujung kiri sama ujung kanan sama. Dia nggak akan, artinya nggak memendek, nggak memanjang ya. Nah kalau begini, perpindahannya seperti apa tuh? Ini kan jepit ya gini mungkin ya. Ini gini. Gitu ya, sejauh delta itu. Gini. Yang ini ada yang ingat deltanya berapa? Pindahnya berapa, ada yang ingat ini? Dulu ada tabel yang, nah tabelnya bukan gini gitu ya, mungkin gini tabelnya ya. Ini gitu kalau nggak salah ya. Nah ini kan sama nih, sama deformasinya. Tadinya lurus, ya gambarnya aja yang divertikalkan. Sekarang satunya pindah sejauh delta. Dulu waktu di tabel saya deltanya dibuat 1, ya nggak apa-apa juga kan. Kalau ininya 1, gayanya berapa? Ada yang ingat tabel ini? Kalau ininya 1, gayanya 12. Min 12 EI per L pangkat 3 ya Pak? Positif mestinya, karena kan searah ya. 12 EI per L pangkat 3, gitu ya. Nah ini juga bisa kita gunakan untuk menghitung kekakuan. Berapa kekakuannya kalau kayak gini? Ini gayanya, ini perpindahannya. K-nya? Tinggal gayanya dibagi 1, ya segini kekakuannya, gitu ya. Ya K-nya segini untuk 1 kolom. Kalau ada 2, kan ada 2, 1 ujung kiri, 1 ujung kanan. Tinggal dijumlah aja kan, ini kan gayanya mendorong begitu ya. Kalau dia dorong 1 sama dorong 2, ya perlu gaya yang lebih besar lah maksudnya. Jadi kalau dua-duanya tinggal dijumlahkan ya. Jadi kalau Anda ketemu kekakuan yang diminta oleh dinamika struktur, umumnya kita bisa cari dengan cara ini. Belum perlu kondensasi statik segala. Tapi kalau strukturnya sudah lebih rumit, enggak juga, tetap aja mencari perpindahan tetap lebih mudah daripada mengeliminir berapa derajat kebebasan pada persamaan keseimbangan yang begini. Oke, jadi itu sedikit review kekakuan. Jadi kalau perlu kekakuan, Anda cari aja perpindahan di situ gitu. Nah, kasih aja gaya berapapun gitu ya. Kalau kayak gini, tabelnya ngasih perpindahan 1, gayanya yang dicari. Kalau Anda yang ngitung sendiri, bisa saja gayanya yang taruh 1. Kan P ini boleh berapa saja kan ya. Kekakuannya nanti tinggal bagi saja dengan delta yang diperoleh. Jadi mau berapapun angka yang ditaruh di sini, nggak ada masalah. Karena nanti dibagi juga dengan perpindahannya.